Pada video kali ini kita akan mengisahkan mengenai seorang pemuda yang telah menggoncangkan dunia. Namanya tercatat dengan harum, di usia 19 tahun beliau diangkat menjadi sultan dan ketika berusia 21 tahun beliau berhasil menundukkan Konstantinopel. Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Mari kita simak kisahnya sebagai berikut. Setelah diangkat menjadi khalifah pada 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika itu adalah menaklukkan Konstantinopel. Semua yang dilakukan oleh Sultan bukan semata gila akan kekuasaan tapi dalam rangka dakwah Islam serta merealisasikan bisyarah Nabi Muhammad, di mana dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan, yang menaklukkannya, itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Dalam melakukan penaklukan tersebut, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu, benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata lewat jalur darat ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang, mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka, akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi, benteng tanduk emas atau Golden Horn yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu melakukan sujud syukur. Setelah itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintah kerajaan Utsmani dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam, lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Semoga video ini menambah wawasan kita semua, dan terus ikuti channel Catatan Fikih. Sampai jumpa.